Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heren. Kali ini kita akan kembali ngomentari si sandal lawas ya. Kita akan jadi dia nih dia nih termakan fitnah media, framing kalau umat Islam tuh terbelakang, biadab dan segala macamnya. Kita akan lihat ya. Nih, ya jelas, kata dia ya jelas negara-negara Islam kalah majulah sama negara-negara mayoritas Kristen. Nah, kita lihat sekarang majunya itu dalam segi apa dulu gitu, ya kan? Nah, ada negara yang maju karena dia mengeruk sumber daya alam negara lain. Jadi kayak misalnya dulu ada penjajah itu ya. Jadi negara-negara Eropa itu kebanyakan maju itu dari awalnya ada sumbangsi dari perampokan sumber daya alam dari negara-negara jajahan untuk membangun negara mereka. Atau kalau jadi maju itulah maju apa dulu, karena banyak kemajuan yang mana itu eh, apa namanya mau membuktikan kalau itu bagus juga gitu ya. Kita maunya kemajuan yang berakhlak ya, kemajuan versi saya adalah kemajuan di mana tidak ada orang kelaparan, ya kan? Semuanya itu tidak ada pengangguran. Sehingga kalau orang sudah ada pekerjaan, aktivitas, dapurnya mengepul, hidupnya cukup, ya, kehidupan, insya Allah tidak ada kejahatan. Ya. Lalu itu dalam segi perut ya, ekonomi. Lalu segi lain misalnya kayak akhlaknya bagus, ya, tidak ada pornografi, tidak ada tayangan-tayangan yang tidak didik gitu. Itu akan akhlak itu penting untuk suatu maju suatu bangsa yang mana akan maju itu adalah keamanan. Jadi percuma maju dalam artian Anda punya gedung pencakar langit, tapi ada juga yang hidup susah. Jadi intinya adalah kita mengatur supaya garis bawah ini tidak ada, garis kemiskinan ini seminimal mungkin, juga pengangguran. Jadi kalau orang banyak nganggur, dia akan banyak pikiran kemana-mana gitu guys. Apalagi kalau udah pergaulannya akhlaknya buruk dengan tontonan-tontonan yang tidak mendidik gitu kan. Nah, tapi sekarang yang kita bahas bukan itu sebenarnya guys, tapi kita bacakan dulu ya. Nah, masih mau ngelak atau dia. Nah, negara Arab malah lebih banyak pemerkosaan bro. Banyak babu dari Indonesia pulang dalam keadaan hamil. Kasian kan? Mereka dari bangsa kita sendiri loh. Negara Islam memang kelakuan mereka biadab. Luar biasa. Negara Islam memang kelakuan mereka biadab. Apa dia bicara tuh nggak pakai data ya? Ya. Data kalau Anda ketik ya, 10 negara atau negara-negara dengan tingkat pemerkosaan tinggi, itu negara Islam guys, di dalamnya tidak ada ya. Mungkin ada masuk Afrika Selatan, tapi Afrika Selatan itu bukan negara Islam juga ya. Tapi kalau nanti kita bacakan ya, itu ada jadi ada tapi ada datanya itu yang saya bacakan ini memang tidak ada negara Islam sama sekali. Ini data tahun 2019 ya. Kita fokuskan ke situ aja guys. Ini ada banyak, tapi itu nanti topik yang lain lagi. Mana ya? Tunggu. Mana ya? Bentar guys. Ini aneh banyak komentarnya yang ya perlu kita bahas. Kita bisa lihat. Nih. Bukan. Nah, nih. Negara-negara dengan tingkat pemerkosaan tertinggi ya. Di negara pertama tuh adalah Kanada. Kanada di mana? Apakah negara Islam? Tidak. Negara itu mayoritas Kristen ya. Jadi dia ini kan beragama Kristen. Jadi ini sekaligus menampar dia sebenarnya. Data ini yang saya sampaikan menampar dia. Dia menuduh Islam gitu, pan datanya nggak ada kan? Pada ketik negara dengan tingkat pemerkosaan tinggi itu isinya keluar negara-negara non Islam semua gitu. Nah, di Kanada, di negara ini kita ngomong pakai data ya. Di negara ini dilaporkan total kasus pemerkosaan ada sebanyak 2.516.918 kasus. Dilaporkan bahwa 1 dari 3 wanita telah mengalami kekerasan seksual. Luar biasa, 1 dari 3 wanita guys. Itu perbandingannya.
Jadi dari 3 wanita, satunya tuh mengalami pemerkosaan. Jadi sepertiganya dari wanita di Kanada itu mengalami kekerasan seksual. Nah, dan hanya 6% dari kekerasan itu yang dilaporkan polisi. Jadi kekerasan itu ada, tapi mereka mungkin tidak melaporkannya. Mungkin hal itu sudah hal biasa gitu, ya kan? Jadi mereka mungkin kurang sensitif atau mungkin takut atau ancaman bisa juga gitu. Tapi data ini jelas ada sepertiga dari wanita di Kanada mengalami kekerasan seksual, ya, alias kasus pemerkosaan. Nah, lalu kedua di Prancis. Jadi pemerkosaan itu bahkan bukan sebuah kejahatan di Prancis sampai tahun 1980. Hukum memperkuat hak-hak dan keselamatan perempuan yang relatif baru di negara ini. Studi menunjukkan ada 75.000 kasus pemerkosaan di negara tersebut. Hanya sekitar 10% dari korban mengajukan keluhannya. Berarti yang 90% nggak ngeluh. Mungkin bisa juga mereka suka, atau mungkin bagi mereka ya sudah nggak masalah gitu kan. Nah, mungkin karena juga hal biasa. Jadi maju itu ya. Ini saya sebutkan negara-negara maju lah guys. Kanada, Prancis itu kan negara maju. Jadi kemajuan itu nggak selamanya indah guys. Makanya menurut saya kemajuan itu yang penting itu adalah sejahtera, akhlaknya baik. Jadi Anda secara ekonomi sejahtera dan Anda tidak mengalami kekerasan seksual, kan itu yang kita inginkan. Bukan hanya sekedar sejahtera tapi mengalami kekerasan seksual gitu kan. Nah, lalu dia mengajukan Arab, kan datanya nggak ada. Kita bacakan lagi. Ini nggak ada Arab sama sekali, atau negara Islam nggak ada sama sekali. Lalu yang ketiga itu ada Jerman. Diperkirakan ada sebanyak 240.000 perempuan dan anak perempuan yang meninggal di Jerman karena kejahatan ini. Luar biasa. 240.000 perempuan dan anak perempuan meninggal guys di Jerman karena kejahatan ini. Lalu ada sebanyak 6.507.394 kasus pemerkosaan di negara ini pada tahun lalu, yaitu tahun 2018 ya. Ini sekarang tentu udah meningkat lagi nih guys. Jadi siapa sangka negara yang maju dalam hal teknologi ini ternyata mundur dalam hal kemanusiaan. Nah ini saya katakan, jadi maju dalam hal apapun itu termasuk harus maju juga dalam hal kemanusiaan. Tapi faktanya kan maju di bidang ini, tapi di bidang kemanusiaan mundur gitu guys. Nah, lalu Inggris ada nggak? Tadi saya sebut tuh ada nggak negara Islam? Nggak ada. Nah, jadi dia ini sudah termakan media. Maka saya sampaikan di sini biar Anda tuh objektif, lihat data, bukan asal ngomong. Nah, banyak orang ingin berkunjung dan bahkan tinggal di Inggris karena negara ini termasuk yang paling maju. Jadi paling maju sekali lagi korelasinya bukan. Jadi ada maju di bidang ini, tapi mundur di bidang lainnya. Makanya kita pentingkan maju dalam semua hal. Jadi nggak cukup hanya maju teknologi, maju pembangunan, tapi juga maju akhlaknya guys, gitu. Jadi tidak. Dan bayangkan ya, ada orang kaya tapi diperkosa. Ini kan sedih gitu. Kalau saya, biarlah miskin, tapi kehormatan terjaga gitu kan. Nah, tapi kamu juga harus menyadari bahwa negara ini juga buruk dalam kejahatan pemerkosaan. Ada sekitar 85.000 perempuan diperkosa rata-rata di Inggris dan Wales setiap tahunnya. 85.000 guys diperkosa rata-rata di Inggris dan Wales setiap tahunnya. Setiap tahun tuh guys, luar biasa ini. Ada Arab nggak? Negara Islam Timur Tengah ada nggak? Nggak ada. Lalu di India, menurut Biro National Crime Record, ada sebanyak 24.923 kasus perkosaan yang dilaporkan di seluruh India pada tahun 2012. Namun para ahli sepakat bahwa jumlah kasus yang tidak dilaporkan kekerasan seksual sebenarnya jauh lebih tinggi. Ini ngomong para ahli ya, bukan orang seperti Sandra Lawas. Dari data ini, sebanyak 24.000 dilakukan oleh orang tua atau keluarga, kerabat, tetangga, dan lain yang dikenal. Ini bukan negara Islam guys, India bukan negara Islam. Lalu Swedia. Ini negara ini tadi paling banyak itu negara Kristen malah. Ya. Jadi saya bukan menjelekkan agama Kristen ya. Ini kelakuan penganutnya. Nah, jadi kalau Anda, jadi dia ini nggak ngerti membedakan antara kelakuan penganut dengan ajaran agamanya. Dia tidak menjelekkan agama Kristen di sini. Ini adalah kelakuan umat Kristen, ya, kelakuan umatnya. Nah, makanya ajaran agama tidak mengajarkan itu. Tapi Sandra Lawas ini malah bawa ke agama gitu guys. Swedia, 1 di antara setiap perempuan, 4 perempuan, 1 di antara setiap 4 perempuan guys, berarti seperempatnya menjadi korban perkosaan di Swedia. Pada tahun 2010, polisi Swedia mencatat jumlah tertinggi pelanggaran sekitar 63 per 100.000 penduduk. Wah, luar biasa nih guys. Pada bulan April 2009, dilaporkan bahwa kejahatan seks telah meningkat 50% selama 10 tahun terakhir. Karena itulah tingkat pemerkosaan di Swedia juga yang tertinggi di dunia.
Bahkan di Swedia ini yang paling tinggi, guys. Ini negara paling tinggi di dunia, ini bukan daftar peringkat ya. Jadi di Swedia adalah yang paling tinggi di dunia tingkat pemerkosaannya. Lalu Amerika juga masuk nih, guys ya. Laki-laki yang menjadi pelaku pemerkosaan memegang proporsi 99%. Luar biasa. Laki-laki yang menjadi pelaku pemerkosaan memegang proporsi 90%. Ini kalau nggak salah berarti cuma 1% yang nggak memperkosa, guys. Jadi 99% di Amerika itu adalah pemerkosa gitu. Wah, luar biasa nih. Oh bukan, mungkin bukan ya. Mungkin ini adalah 90% laki-laki, 1% wanita mungkin ya pelaku pemerkosaan. Jadi ternyata wanita juga ada yang pelaku pemerkosaan, tapi laki-laki dominan. Laki-laki memperkosa itu sebanyak 95% daripada wanita cuma 1%, guys, perbandingannya. Dari semua korban, 90% adalah perempuan, sementara 90% adalah laki-laki. Lebih dari seperempat wanita usia perguruan tinggi melaporkan telah mengalami perkosaan atau perkosaan upaya sejak usia 14 tahun. Bahkan sejak usia 14 tahun itu sudah mengalami pemerkosaan, guys, atau upaya perkosaan. Dan dari semua, hanya 16% dari total kasus yang dilaporkan. Nah, ingat ya, dari total kasus yang dilaporkan. Berarti kasus ini ada yang dilaporkan, ada tidak. Tapi kan tak diketahui, baik yang dilaporkan maupun tidak kan diketahui oleh media. Ya. Jadi nggak mesti dilaporkan. Nggak dilaporkan juga tahu gitu. Ya kan? Karena kan nggak dilaporkan tapi dia cerita mungkin di media. Dia cerita kesaksian segala macam. Tapi dia nggak mau melaporkan. Hanya cerita-cerita saja dan ada buktinya gitu. Jadi dia mungkin nggak mau melaporkan atau mau kasus hukum. Dia terima aja gitu. Entah karena takut, entah kenapa gitu kan. Tapi tetap terdata, guys, gitu. Bentar ya. Nah, jawabannya gampang, kata dia ya. Karena media dibatasi di sana. Beda sama negara-negara yang kamu sebutkan tadi. Kasian ya, ini korban dari bangsa kita sendiri loh. Orang Arab memang bangsat, ya. Luar biasa nih, guys ya. Gini, ya. Dia nggak bisa samakan negara Arab dengan Korea Utara. Dan ingat ya, apa retensi dari suatu negara untuk menutupi kejadian pemerkosaan di negaranya? Apa coba? Nggak ada untungnya bagi negara tersebut atau bagi pemerintahnya, ada untungnya. Yang biasa disembunyikan itu ya, misalnya kebebasan berbicara itu ya. Jadi kalau kita ngomong tentang pemerintah otoriter, kalau ada pemerintah otoriter di suatu negara, dia tidak akan menutupi kayak kasus pemerkosaan di negara dia, kasus pembunuhan oleh sesama warga sipil, tidak. Dia hanya menutupi ya, kalau pemerintah otoriter ya, itu hanya menutupi kebejatan dia. Ingat ya, kebejatan dia, bukan kebejatan rakyatnya. Jadi tidak ada soal dengan kebejatan rakyat. Nah, kayak contoh kayak pemerintahan Korea Utara. Ya. Jadi di sana tuh kan tidak ada kebebasan pers yang mana memang dia tuh meminta dengan otoriter, sehingga melakukan secara untuk demi agar rakyatnya patuh ya, sehingga dia itu yang disembunyikan adalah kebejatannya, kebobrokan pemerintahnya, nggak ada hubungan sama rakyat gitu, ya kan? Mau ada situ rakyat saling memperkosa, mau ada situ kejahatan antar rakyat, itu dia tidak peduli karena tidak membahayakan pemerintahannya, paham ya? Jadi nggak ada keuntungannya suatu pemerintah untuk menutupi apa yang terjadi di negaranya, yang tidak ada pengaruhnya terhadap pemerintahannya itu sendiri. Ingat ya, pemerintahan itu beda dengan negara. Kayak negara Indonesia itu ada pemerintahnya, ya setiap periode itu berganti pemerintahnya, tapi negara tetap sama kan. Nah, sama kayak suatu negara juga. Misalnya kayak kayak dulu negara komunis Vietnam, sekarang tidak lagi gitu. Jadi pemerintah berganti, negara tetap sama. Nah, jadi tidak ada untungnya suatu pemerintahan ini untuk menutupi kejadian pemerkosaan negaranya. Nggak ada untungnya, ngapain coba? Itu logika pertama ya. Jadi jangan samakan misalnya gini, kayak di Myanmar kemarin ya. Itu kan bagaimana junta militer itu sangat agresif untuk mengapain rakyatnya. Jadi dia akan menutupi media yang berusaha meliput apa yang dilakukan oleh rezim pemerintah. Misalnya junta militer menembak aktivis, menangkap aktivis, apalagi mengancam pendemo, itu ya ditutupi sama pemerintah karena itu berkaitan dengan keselamatan
keberlangsungan pemerintah junta militer Myanmar. Jadi dia ada kepentingan di situ. Makanya dia karena ada kepentingan, dia bisa saja menutupi akses ke media untuk meliput apa yang dilakukan pemerintah gitu. Tapi misalnya ada kejadian pemerkosaan, itu pemerintah nggak ada untungnya, makanya kayak di negara. Jadi itu bukan karena bukan karena bangsa itu terbuka, makanya pemerkosaan itu di situ juga terbuka. Enggak, guys. Karena pemerkosaan itu nggak ada hubungannya dengan tindakan pemerintah, ya. Makanya kayak di Arab Saudi itu ya, nggak ada untungnya bagi pemerintah Arab Saudi untuk menutupi kejadian pemerkosaan negaranya. Apa untungnya bagi pemerintah? Coba, nggak ada, ya kan? Di Korea Utara juga ya, yang ditutupi apa? Coba Anda baca berita tentang Korea Utara. Yang ditutupi adalah apa yang dilakukan pemerintah, kebijakan pemerintah itu ditutupi, bukan apa yang terjadi di rakyatnya gitu. Sama juga kayak bahkan pemerintah otoriter Tiongkok sekalipun ya, itu yang ditutupi adalah kebijakan pemerintahnya. Kayak di Xinjiang itu, apa yang dilakukan pemerintah terhadap warga kaum muslim Uighur di Xinjiang itu ya, misalnya mereka ada desa-desus mengatakan mereka itu banyak banyak pembatasan di situ, ya kan, kezoliman di situ. Nah itu pemerintah tutupin karena berkaitan terhadap kebijakan pemerintah terhadap warga muslim Uighur. Nah, pemerkosaan di Cina daratan atau apapun itu tidak ada urusan sama pemerintah gitu. Untuk apa untungnya dia membatasi media untuk menginvestigasi pemerkosaan dilakukan antar warga? Nggak ada gunanya, guys. Makanya logik Anda harus main di sini. Nah, dia tidak punya logik gitu. Nah, lalu Korea Utara anggaplah kita anggap negara. Jadi ada dua negara, tipe negara, yaitu negara terbuka dan tertutup. Kalau Korea Utara iya tertutup. Itu nggak semua media bisa masuk dengan gampang. Beda dengan Arab Saudi. Coba Arab Saudi itu guys, semuanya bebas masuk, kecuali kalau tanah haram ya, kayak Mekah atau Madinah itu nggak boleh non muslim. Tapi kebanyakan Arab itu non muslim boleh masuk. Dan itu Anda tahu ya, berapa juta jemaah haji dan umroh yang tiap tahun ke sana. Sangat terbuka sekali gitu. Tidak ada di sana tuh pelarangan media, nggak ada di Arab itu guys. Makanya kenapa itu kalau ada pemerkosaan terhadap pembantu kita di sana itu ada beritanya, karena terbuka gitu, ya. Tidak ditutupi. Nah, kasusnya cuma segitu ya, segitulah yang diberitakan, karena cuma ada segitu guys gitu. Hubungannya keterkaitannya adalah Anda harus baca di sini mengenai kenapa suatu negara itu membatasi media ya. Karena itu kepentingan pemerintah, nggak ada kepentingan rakyat, nggak ada situ guys. Kepentingan pemerintah, karena pemerintahnya otoriter, sehingga dia tidak mau kebijakan dia yang menzolimi rakyat itu diketahui oleh orang luar gitu ya. Karena kalau nanti rakyat marah ya, orang luar dukung, bisa hancur pemerintahannya gitu. Tapi kalau pemerkosaan nggak ada hubungannya gitu. Pemerkosaan itu terjadi karena dilakukan antara rakyat sama rakyat gitu. Kecuali kalau pemerintah melakukan ya. Ini kan terjadinya kan rakyat sama rakyat. Nah, lalu itu yang pertama ya. Jadi masalah keterbukaan informasi itu, media itu tidak mungkin dilarang atau dibatasi untuk meliput atau investigasi mengenai kejadian pemerkosaan di negara tersebut. Karena dilakukan warga dengan warga. Nggak ada kepentingan pemerintah situ. Itu yang logika pertama. Logika kedua adalah tingkat hukuman. Di Arab Saudi ya, itu hukumannya jangan lagi Anda memperkosa, berzina aja guys. Ya, negara-negara syariah Islam ya, di Aceh termasuk, itu berzina itu dicambuk 40 kali. Bahkan kalau syariat totalnya ya, itu kalau dia berzina, tapi dia melakukannya dia sudah punya suami atau istri, itu dirajam sampai mati. Di negara-negara yang bukan Islam ya, itu hukumannya apa? Paling penjara gitu. Jadi dari tingkat hukuman jatuhkan itu logiknya adalah, coba saya tawarkan kepada Anda ya, kepada sana lawas ini ya. Anda pilih tinggal di mana? Di Arab Saudi atau di Amerika? Ya. Di Arab Saudi, Anda kalau jangan lagi memperkosa, berzina aja Anda. Ya, yang bukan muhrim, Anda pacaran gitu kan? Anda pacaran, Anda berzina ya, bukan dengan istri Anda atau dengan istri orang lain gitu kan. Intinya Anda tuh melakukan perzinahan, suka sama suka aja guys. Jadi nggak sampai memperkosa, suka sama suka aja udah dihukum seperti itu.
ya kerasnya gitu, dicambuk 40 kali atau dia sampai mati. Di Amerika Anda bebas berzina asal suka sama suka, hanya kena hukum kalau pemerkosaan. Nah, logiknya ya, orang yang memang hobi begitu, ingat pemerkosa itulah orang yang memang hobi begitu, dia tuh nggak bisa mengendalikan hawa nafsunya guys. Jadi kalau orang yang memang mengikuti hawa nafsunya, dia akan memilih negara-negara yang mana itu hukumannya tidak seberat itu ya. Untuk apa seorang pemerkosa tinggal di Arab Saudi sementara jangan memperkosa, zina aja dia kena hukum gitu. Di Amerika seorang pemerkosa itu jadi apa ya, seorang pemerkosa ya, kalau dia bisa berzina ngapain dia memperkosa gitu. Jadi misalnya ada seorang pemerkosa ya dia bisa memilih opsi lain, yaitu berzina, suka sama suka. Anggaplah nggak ada yang suka sama dia bisa membayar. Misalnya ya para perempuan nakal gitu kan, dia bisa bayar itu. Nah itu dia akan terhindar dari kejahatan pemerkosaan. Kalau memang dia libidonya terlalu tinggi gitu, nah dia tidak kena kasus pemerkosaan. Jadi orang-orang ini dia akan lebih memilih tinggal di negara-negara yang bebas guys. Di Arab Saudi nggak bisa, jangan lagi memperkosa, berzina aja nggak bisa gitu, ya kan? Contoh lihat di Brunei Darussalam ya, itu para pengidap LGBT ya, lesbian, apalagi B itu ya, apalagi gay, LGBT, lesbian, gay, biseksual dan transseksual itu nggak bisa tinggal di Brunei. Brunei menggunakan syariat Islam. Jadi kalau kedapatan ada seorang yang LGBT itu akan dihukum mati guys ya, di Brunei kalau saya nggak salah itu ya. Makanya tidak ada orang LGBT berani tinggal di sana gitu. Makanya di Brunei itu aman dari para pelaku LGBT. Nah, karena mereka tahu risikonya gitu. Berarti mereka akan memilih negara-negara yang mau menerima mereka dan mereka bisa melakukan aktivitasnya dengan leluasa. Kayak di Indonesia anggaplah itu kan. Ya kan? Indonesia ini lihat LGBT banyak gitu. Selama mereka tidak melakukan kriminal ya, misalnya mereka suka sama suka, mereka suka sama LGBT lainnya, silakan. Bukan kita benarkan ya, itu salah, tapi mereka tidak ada hukum yang mengatur akan hal itu, suka sama suka gitu. Makanya kalau ini terjadi di Brunei Darussalam atau di Arab, itu mereka sudah dihukum mati guys, LGBT itu ya. Jadi berzina aja nggak bisa di Brunei, di Arab Saudi, di Aceh itu berzina aja nggak bisa, jangan yang memperkosa. Nah kalau ada orang yang memperkosa juga, itu berarti orang itu sudah tidak waras. Dia sudah dia lupa dengan konsekuensi kalau hukumannya berat gitu guys. Makanya masuk akal kalau dia tuduh Arab Saudi itu banyak pemerkosaan gitu. Datanya mana datanya? Yang kita lihat kan data yang ada itu malah di negara-negara yang mayoritas non-muslim. Kalau bisa disebut dengan mayoritas umat Kristen gitu. Jadi saya tidak menyinggung agama ya. Itu bukan, mereka ini adalah umat yang tidak mengikuti ajaran agamanya gitu. Nih, Arab dan korup sama media dibatasi supaya budgetnya nggak ketahuan. Masa gini aja perlu ajarin, ya kan? Media itu dibatasi untuk merekam aktivitas pemerintah, kebijakan pemerintah. Nggak ada hubungan sama rakyatnya guys gitu. Paham nggak dia nih? Coba lihat. Di Amerika tuh yang ditutupi itu apa? Kayak misalnya ada rumor yang menyebutkan misalnya kayaknya pemerintah Amerika tuh punya proyek rahasia. Proyek nuklir misalnya. Makanya dia terkejut kan? Mereka nggak nyangka Amerika tuh punya bom nuklir yang bisa menghancurkan Hiroshima Nagasaki. Kan Jepang tuh nggak nyangka kalau Amerika tuh punya bom seperti itu gitu. Kayak Korea Utara juga kan dia menutupi nuklirnya gitu. Kayak kemarin tuh juga Iran kan. Sampai Amerika, negara-negara Barat itu sampai menuntut untuk investigasi, kan dilarang sama mereka, Korea Utara maupun Iran itu. Nah, itu kepentingan pemerintah. Ada pembatasan media, pembatasan pemerintah. Tapi kalau pemerkosaan tidak ada hubungannya guys, itu tidak mempengaruhi dari kebijakan pemerintah, keuntungan pemerintah gitu. Jadi ada orang ngerti, media itu yang membatasi itu siapa? Pemerintah. Rakyat nggak bisa membatasi media, nggak bisa. Rakyat nggak punya kekuasaan. Yang bisa membatasi media itu hanya kekuasaan. Dan kekuasaan itu tidak ada kepentingan terhadap kejadian apa yang rakyat sama rakyat. Rakyat memperkosa rakyat lain itu tidak ada urusan sama pemerintah gitu.
ya mereka tetap yang berbahaya bagi pemerintah itu kan adalah kebijakannya yang disorot gitu, yang kebijakan yang menzulimi rakyat atau otoritasnya itu gitu kan, itu poinnya. Jadi dia nggak ngerti, jadi kenapa media dilarang itu dalam hal yang membahayakan pemerintah, bukan hubungan sama rakyat, karena rakyat nggak punya kuasa, mereka nggak punya kekuasaan untuk membatasi media, guys. Jadi intinya adalah nanti kita ada video lainnya di banyak nih yang komentarnya yang sangat ngawur ya kita bilang gitu. Jadi ini bukti kalau dia itu nggak ngerti. Ya. Jadi orang mereka ini sudah termakan hoax media. Media dalam saya artikan ya bukan media-media resmi ya. Media-media itu yang kayak para buzzer atau ya para tukang fitnah lah yang menyebut Islam itu agama teroris lah, orang-orangnya apa agama biadab lah, gila perang segala macam, mereka termakan oleh situ. Padahal mereka nggak bisa nyebutkan data sama sekali. Mana data tingkat pemerkosaan tertinggi itu termasuk di Arab? Nggak ada, guys. Di Arab tuh sangat ketat aturannya. Jangan lagi memperkosa, berzina aja dihukum dengan hukuman berat. Misalnya kalau saya ya, jujur kalau misalnya saya sampai memperkosa, saya ngapain tinggal di Arab? Bagus saya tinggal di Amerika. Misal gini nih, di Arab saya pengen memperkosa. Nah, kalau saya waras dong, ya kan? Lalu ketika saya timbul keinginan untuk memperkosa, saya ingat, oh iya ya, di Arab ini jangan memperkosa, berzina aja dihukum cambuk 40 kali. Ya, bahkan kalau saya misalnya punya istri, saya bahkan dihukum mati, terancam mati. Wah, ini apa ini orang waras akan menghitung untung rugi. Ini kira-kira seimbang nggak ya? Worth it nggak gitu ya? Kalau saya perkosa, sebenarnya nanti kalau ketahuan saya bakal dihukum, dalam hal ini saya udah berkeluarga ya, saya akan dihukum mati gitu, dihukum mati. Mending saya ke Amerika, mending saya ke Eropa yang dekat itu kan. Di sana saya bisa pacaran, karena kan memang seks bebas tuh dari kepacaran nggak bisa gitu. Kalau kita kan dalam Islam ya pacaran pun diharamkan. Kalau mereka kan di agama sana lawas kan tidak ada di pengharaman terhadap pacaran. Kalau kita di Islam ketat guys. Jadi jangan lagi memerkosa, melakukan perzinahan. Pacaran aja yang mengarah ke perzinahan itu diharamkan dalam Islam gitu. Makanya kalau ada umat Islam yang perkosa, dia sudah melanggar ajaran agamanya. Makanya jangan memframing Islam itu ya kayak umatnya biadab begitu, agamanya beda, enggak guys, ya. Hukumannya amat berat gitu. Pengharamannya jelas, jangan berzina, pacaran aja yang mengarah ke zina itu diharamkan dalam Islam gitu. Jadi anda perlu jadi framing Anda tuh percuma gitu. Konsekuensi seorang muslim itu lebih besar pada konsekuensi umat Kristen. Umat muslim ya kayak saya ini ya, pacaran diharamkan. Kalau saya melakukan pacaran, saya berdosa. Kalau dia tidak kan, pacaran bebas, tidak ada dosa di situ. Maka dosa ditebus itu. Ya, intinya adalah hal seperti itu guys. Jadi ini bukti kalau memang orang-orang sini sudah termakan fitnah dari media-media nggak jelas gitu guys. Kalau tadi kan media tadi saya itu jelas. Dan bukan cuma itu aja, Anda bisa cari sumber lain. Ya, pemerkosaan tinggi di mana kejadian. Jadi bukan cuma pemerkosaan ya, juga pencurian, pembunuhan, kriminal tuh paling banyak jadi bukan di negara-negara Islam guys, bukan. Tapi negara-negara seperti tadi gitu. Nah itu bukti bahwa kemajuan suatu negara itu ya di bidang ekonomi, teknologi itu tidak berkorelasi dengan bidang akhlak bidang lainnya gitu. Makanya saya bilang kemajuan itu segala bidang. Anda nggak bisa punya teknologi tinggi, ekonomi bagus tapi akhlak Anda buruk gitu. Jadi akhlak itulah semacam kontrol. Jadi langkah indahnya suatu yang penting aman dulu deh gitu. Kalau saya jujur, daripada saya tinggal di negara yang banyak kejahatannya, maju tapi banyak kejahatan gitu, mending saya tinggal di negara yang aman, dia nggak maju-maju amat gitu ya, nggak ada gedung tinggi, nggak ada teknologi canggih, tapi aman gitu guys, tidur malam nyenyak ya. Di Arab itu saya dengar ya guys ya, bahkan karena hukuman mencuri itu potong tangan, itu nggak ada orang berani mencuri guys. Jadi saya dengar itu ya kisah-kisah orang warga kita yang orang-orang yang di sana itu ya. Anda ketika ada jam waktu sholat, itu orang meninggalkan tokonya dalam keadaan tidak terkunci, terbuka kayak biasa aja gitu. Mereka tinggalkan, yang mereka pergi sholat ke masjid dan tidak ada yang hilang gitu guys. Kenapa? Karena hukumannya berat. Orang nggak berani mencuri.
karena nggak sebanding dengan hukumannya gitu guys. Dalam artian bukan sebanding gimana ya, masa tuh sebanding tapi apa ya, berat lah gitu guys. Jadi hukumannya seharusnya gitu ya untuk membuat efek jerah sehingga orang tidak ada yang melakukan itu. Jadi satu orang yang kena hukuman itu akan menyelamatkan harta benda Anda gitu. Tidak ada bermental pencuri ya. Jadi yang takut dengan hukuman-hukuman yang syariat itu hanya orang-orang yang bermental buruk, para pencuri, para perampok, para pezina ya takut dengan hukum syariat. Tapi orang-orang baik ya, yang dia itu anti mencuri, anti merampok, anti bezina, dia akan senang dengan hukuman itu, dengan hukuman itu. Dia akan aman. Jadi dia tahu ya, saya tidak hobi mencuri nih, tapi harta benda saya aman. Kenapa? Karena pencuri akan dihukum setimpal. Hukumannya berat. Saya tidak suka berzina, tapi kalau keluarga saya dizinai, hukumannya berat gitu. Sehingga keluarga saya aman, kan begitu. Jadi syariat Islam itu hanya akan tidak sesuai, tidak cocok dengan dan juga akan diikuti oleh orang-orang yang jahat, yang akhlaknya buruk. Tapi orang-orang yang akhlaknya baik itu tidak akan takut, gitu guys. Karena dia tahu dia tuh aman dari hukuman itu, karena hukuman itu hanya menyasar orang-orang jahat, guys. Oke? Dan itu akan menghindari orang jahat untuk bertambah banyak, dan mereka orang jahat itu akan berpikir ribuan kali untuk melakukan kejahatan itu karena hukumannya sangat berat. Jadi menyelamatkan banyak harta, banyak jiwa dengan hukuman itu, guys. Karena hukuman itu adalah semacam ancaman, sehingga orang itu tidak akan mikir lah untuk melakukan itu, dibanding kalau hukumannya ringan, cuma hukuman penjara misalnya, dia pikir cuma penjara aku nanti bebas lagi. Tapi kalau dia coba dipotong tangan, enak dong potong tangannya kan, dia nggak akan berani mencuri. Jadi orang-orang yang setelah tahu ada hukuman misalnya kayak mencuri potong tangan, berzina dicambuk 40 kali, jangan lagi memperkosa ya, berzina aja cukup cambuk 40 kali. Kalau dalam keluarga itu dirajam sampai mati. Mereka tidak akan melakukannya kecuali mereka tidak waras, guys. Karena hukumannya itu sangat berat sekali. Ya, tidak. Mending mereka tuh pergi kemana gitu. Nah itulah. Makanya itu disebab kalau itu membuat tingkat kejahatan itu menjadi minimal. Kenapa? Karena hukumannya berat ya, dan akhlaknya terjaga, guys, jadinya. Jadi hukuman berat itu akan berefek pada akhlak. Jadi akhlak Anda akan dipaksa untuk selalu baik. Jadi kalau suatu tempat itu menerapkan syariat Islam dengan tempat yang tidak menerapkan syariat Islam, di tempat yang menerapkan syariat Islam itu akhlak akan terjaga, dipaksa untuk terjaga. Kenapa? Karena diancam dengan hukuman berat. Tapi di sini, di tempat yang tidak menerapkan syariat Islam, ya kayak negara-negara tadi itu, kenapa negara itu banyak pemerkosaan? Karena tidak menerapkan syariat Islam, hukumannya ringan, sehingga mereka tidak terancam, para pelaku kejahatan tidak terancam, guys, sehingga mereka ancamannya kecil, sehingga mereka merasa aman di situ untuk melakukan kejahatannya. Oke, jadi ancaman itu bagus untuk mencegah orang membuat kejahatan. Jadi akhlaknya akan terjaga dengan ancaman-ancaman yang ada ketika dia kalau dia melakukan kejahatan. Kalau dia bebas saja tidak kena gitu, guys. Jadi hukuman itu akan menyasar orang-orang jahat saja, orang baik tidak kena gitu, guys. Bahkan hukum itu syariat Islam itu akan melindungi orang-orang baik, ya. Oke, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini, guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.